Haleluya, haleluya, salam kemenangan iman. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku semuanya? Luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Maka seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Puji Tuhan. Yang pertama, kita mengucap syukur buat selamat Paskah. Dikatakan firman Tuhan, tepatnya pada hari Minggu itu, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi tepatnya pada hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit. Tepatnya pada hari Minggu, menyingsinglah fajar kebenaran. Yesus yang benar-benar mati dan yang telah bangkit menyatakan 100% dia Tuhan, 100% dia Allah yang mendengar dan menjawab doa kita. Hari ini hari kemenangan bagi kita, hari Minggu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan tinggalkan hari Minggu. Biarlah hari Minggu kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena hari itu, hari Minggu adalah hari kebangkitan, hari kemenangan. Yesus telah mengalahkan maut, kegelapan telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus bangkit. Tuhan Yesus benar-benar mati disalibkan, dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Luar biasa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk saudara dan saya dan kita manusia yang berdosa. Tuhan Yesus telah mati bagi kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Di kayu salib Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa kita, segala penyakit kita, segala kutuk dosa, supaya kita dapat memulai satu kehidupan yang baru di dunia ini dan kemudian mewarisi hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan tubuh, bukan hanya jiwa dan roh saja.
Mayatnya tidak ada dalam kubur. Kubur itu kosong. Kain kafan yang menutupi Tuhan Yesus juga kosong. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Inilah sorak kemenangan yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah salah satu kebenaran utama dalam Injil. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah salah satu kebenaran utama di dalam Injil. Firman Tuhan berkata, hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya ialah senantiasa teguh berpegang kepada ajaran firman Tuhan dan ajaran para rasul. Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 4 dikatakan, jadi sekiranya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dari seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, tidak ada juga kelepasan dari dosa dan kutuk dosa. Tidak ada hidup baru yang dapat kita alami melalui kelahiran baru. 1 Korintus 15 ayat 19, kalau pengharapan kita kepada Kristus hanya pada hidup di dunia ini saja, seperti tubuh kita menjadi sehat dan kita keberkatan dengan kelimpahannya, dan kita tidak pernah berpikir atau percaya pada hidup yang kekal, maka kita adalah orang yang paling malang dari dunia ini. Karena Yesus bangkit dan pada kematian supaya kita dapat memperoleh hidup
yang kekal. Kebangkitan Kristus juga membuktikan bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripadaku. Jelas Tuhan Yesus berkata, Dia dapat memberikan nyawanya dan dapat menerimanya kembali. Tuhan Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. 2 kali ayat ini diulang, berarti itu adalah kebenaran yang sejati yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha kudus, yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil kepadanya. Dengan kebangkitan Yesus, kita kelak akan menerima warisan yang kekal di sorga. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Boleh Bapak Ibu membacakannya. Yang pertama tadi, Selamat Paskah. Yang kedua, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia tinggal di bumi selama 40 hari dan menampakkan dirinya dengan berbicara kepada murid-muridnya dan kepada pengikut-pengikutnya. Pertama, Ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tuhan Yesus berjumpa dengan beberapa wanita yang kembali dari kuburan. Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus. Lukas 24 ayat 38. Tuhan Yesus berjumpa dengan 2 orang murid menuju Emmaus. Lukas 24 30 sampai 31. Tuhan Yesus berjumpa dengan semua murid kecuali Thomas. Lukas 24 36 sampai 40. Tuhan Yesus berjumpa dengan semua murid. Yohanes 20 26 sampai 29. Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada 500 orang. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Dan kemudian Dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 8. Dari penampakan diri Tuhan Yesus kepada begitu banyak saksi, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus memang sudah bangkit dari kematian. Walaupun ada banyak orang mengarang cerita bahwasanya mayatnya dicuri atau dia tidak benar-benar mati, tapi jelas kita membuka, melihat ayat-ayat firman Tuhan bahwasanya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada
Ya, wanita-wanita juga yang bersama dengan Maria. Dia berjumpa juga dengan Petrus. Dia berjumpa juga dengan murid-murid Tuhan Yesus yang menuju Emmaus. Tuhan Yesus juga yang berjumpa. Dan dengan Rasul Paulus, jadi benar-benar dia menampakkan dirinya kepada semua orang, kepada saksi. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus memang sudah bangkit dari kematian. Jadi yang kedua, Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yang ketiga, jangan tidak percaya seperti halnya murid-murid. Pada mulanya beberapa orang murid tidak percaya akan kebangkitan Yesus, walaupun beberapa perempuan mengatakan bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus. Murid-murid ini yang biasa berjalan, berbicara, dan bersekutu intim dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, tapi sayang sekali mereka kembali kepada pikiran manusiawinya. Hatinya menjadi keras dan tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sebelum penyalipannya lebih dahulu menceritakan dengan jelas kepada mereka bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak percaya. Lukas 24 ayat 9-11. Rupanya setelah Tuhan Yesus dikuburkan, setan memasang strategi dan mengisi hati murid-murid dengan ketidakpercayaan akan kebangkitan Yesus dari kematian. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati akan tipu muslihat iblis, tipu daya setan. Dan menjaga pikiran kita senantiasa percaya kepada firman Tuhan dan menolak semua tipu daya setan yang membombardir pikiran kita dengan ketidakpercayaan. Percayalah firman Tuhan kepada kita semua, karena firman Tuhan itu adalah bagi saudara dan bagi saya. Dan sepanjang saudara mempercayainya, maka firman Tuhan tersebut akan genap dalam hidup saudara. Hati yang sudah keras tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Jangan pertahankan hati yang keras, hati yang berbatu-batu. Karena dengan hati yang demikian, saudara tidak dapat mengenal lagi suara Tuhan dalam hidup saudara. Dan kalaupun Tuhan berbicara melalui keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup saudara, saudara juga tidak mengerti. Firman Tuhan berkata bahwa domba-dombanya mendengarkan suaranya. Yohanes 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, domba-domba yang tergembalakan, yang menuruti kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada hamba Tuhan. Jadi hati-hati, jangan kita mengeraskan hati kita
untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan pertahankan hati yang keras, hati yang berbatu-batu, karena dengan hati yang demikian, saudara tidak dapat mengenal lagi suara Tuhan dalam hidup saudara. Dan kalaupun Tuhan berbicara melalui keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup saudara, keadaan yang sulit terjadi, masalah persoalan yang datang, saudara juga tidak mengerti karena saudara mengeraskan hati. Nah, oleh sebab itu, biarlah di dalam Yohanes 10 ayat 27 menjadi milik kita semuanya. Jangan lupa peperangan rohani yang dahsyat terjadi dalam pikiran kita. Efesus 6 ayat 12. Dalam peperangan ini setan mau merebut dan mengendalikan dan memanipulasi pikiran saudara. Jangan beri tempat kepada setan. Pikirkanlah selalu pikiran-pikiran sukacita, bahagia, penuh kemenangan, dan penuh keberhasilan, serta persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Yang keempat, mari beritakan Injil sesuai pesan Tuhan yang terakhir kali. Markus 16 ayat 17 sampai 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan menjadi sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan, rata-rata kita sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, dan semua kita sudah menerima pertobatan dari Tuhan. Rata-rata kita juga sudah dapat bersekutu intim dengan Tuhan dalam doa pribadi kita. Semua kita juga sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dan kita dapat berdoa dalam bahasa roh, sehingga persekutuan kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, baptisan Roh Kudus yang telah kita terima, sehingga Roh Kudus tinggal dalam kita, bukanlah hanya untuk berbahasa roh saja, tetapi firman Tuhan berkata, kita akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kita. Dikatakan dalam Kisah 1 ayat 18, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Puji Tuhan. Pada hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, marilah kita terus menggenapkan pesan terakhir dari Tuhan Yesus, dan jangan berhenti hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan berdoa dalam roh
dan kebenaran. Mari kita bergerak untuk menolong jiwa-jiwa terhilang dan memakai kuasa atau dunamis yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita akan melihat dunamis itu bekerja pada waktu kita mendoakan orang yang sakit atau orang yang kerasukan setan. Kuasa itu akan bekerja untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan membangkitkan orang dari kematian. Itu tadi firman Tuhan yang kita sudah baca, Kisah 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku perbuat akan kamu perbuat, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, pekerjaan-pekerjaan yang aku perbuat akan kamu perbuat, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus mau kita melayani sama seperti Tuhan Yesus melayani, yakni dalam kuasa dan urapan Roh Kudus untuk merebut jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Kuasa Roh Kudus tersebut juga akan menyanggupkan kita menjadi saksi dan berkuasa, dan untuk memberitakan Injil sekaligus mengajari mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 20-23. Demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkaulah di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus berdoa supaya kita semua menjadi satu keluarga Allah yang besar, saling mendoakan dan saling mengasihi. Maka dunia akan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus berkata, Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang ada pada kita, karena kita satu dalam Yesus, maka pelayanan kita akan menjadi seperti gereja pertama yang mengalami penggandaan yang sangat cepat, bahkan pertumbuhan yang luar biasa setelah mereka melayani dalam urapan kebangkitan Tuhan Yesus, yang bukan hanya berkat-berkat berkelimpahan saja, bukan hanya kesehatan tubuh saja, tetapi berkat kuasa dan urapan Roh Kudus ada pada saudara untuk memenangkan jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ucapkanlah apa yang saya katakan kepada Bapak Ibu semuanya melalui YouTube ini. Bapak Ibu boleh juga sama-sama dengan saya berdoa. Pengakuan
iman kita. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Saya percaya Tuhan Yesus telah menanggung semua dosa saya, segala penyakit saya, segala kutuk dosa, supaya saya dapat memulai satu kehidupan yang baru di dunia ini dan kemudian mewarisi hidup yang kekal. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Terus ikut pengakuan iman doa kita. Saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan adalah ya dan amin. Saya percaya dengan kuasa dan kuasa Roh Kudus, maka saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar bagi kerajaan sorga. Saya mau memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan tiap-tiap hari. Saya mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya mau memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saya percaya memulai hari dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka saya akan diberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kemenangan iman. Amin.